Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanza. Ini ayah saya. Hari ini Ayah dan Kanza akan membawakan seri cerita rakyat Nusantara yang berjudul Timun Emas. Penerbitnya Serbajaya Surabaya. Kakak pengen tahu ceritanya? Mau dong. Ayo kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pada zaman dahulu ada seorang nenek yang hidup sendiri. Mbok Rondo namanya. Siapa namanya, Kak? Mbok Rondo. Mbok Rondo. Mbok Rondo tidak punya anak. Kasihan ya, Kak ya? Walaupun usia Mbok Rondo sudah tua, tapi dia berharap mempunyai seorang anak. Hingga pada suatu hari, Mbok Rondo bertemu dengan raksasa di tepi hutan. Ini raksasanya. Wah, ini raksasanya, Kak. Serem ya? Ayo, raksasanya ikut membaca. Raksasa itu menawarkan bantuan kepada Mbok Rondo agar Mbok Rondo bisa mempunyai anak. Tetapi raksasa memberi syarat, jika nanti anaknya sudah berusia 17 tahun. Usia berapa, Kak? Ya, 17 tahun, maka anak itu harus menjadi santapan raksasa. Wah, dimakan sama raksasa. Ngam, 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 ngam. Takut ya, Kak ya? Kita lanjut yuk. Mbok Rondo pun menyanggupi syarat itu karena Mbok Rondo sungguh ingin memiliki seorang anak. Kemudian raksasa memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Ting! Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang rumahnya. Setiap hari Mbok Rondo menyirami benih itu. Bim salabim abrakadabra. Swing! Ajaib. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Banyak banget buahnya, Kak. Banyak banget. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Ada satu yang besar banget. Wah, besar banget. Iya, besar banget. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Cuing, cuing, cuing. Wow. Indah banget pasti. Pasti besar dan indah banget. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang paling besar itu. Ia memetiknya dan membawanya pulang. Sampainya di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau, swing, swing, dan membelah buah itu. Kenapa dibelah buahnya? Biar tahu dalamnya apa, Kak. Lalu tiba-tiba, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik di dalam mentimun itu, Kak. Wow, hebat ya? Bisa ya? Iya, itu udah ajaib. Oke. Hebat ya teman-teman. Iya, mau tahu lagi lanjutannya? Mau dong. Ayo kita baca lagi. Mbok Rondo menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Siapa, Kak? Timun emas. Ya, Timun Emas. Mbok Rondo sangat gembira dan menyayanginya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Timun Emas tumbuh menjadi seorang yang sangat gadis yang sangat cantik jelita. Seperti kakak nih, cantik banget. Mbok Rondo dan Timun Emas bersiap-siap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum, 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 bum. Tanahnya bergetar. Lalu disusul suara nyanyian. Kakak pengen tahu suaranya gimana? Nyanyinya Mau gimana? dong.
Nanti kalau sudah tahu kita nyanyi bersama-sama, oke? Oke. Oke. Ya, lagunya seperti ini. Di sini ada raksasa besar, besar sekali. Dia suka memakan daging sambil berlari-lari. Hap, nyam nyam nyam, hap, nyam nyam nyam. Suara beraksasa. Hap, nyam nyam nyam, hap, nyam nyam nyam, memakan daging. Kakak bisa? Bisa dong. Ayo kita nyanyi bersama-sama sekali lagi, oke? Teman-teman ikutin ya. Teman-teman ikut ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Di sini ada raksasa besar, besar sekali. Dia suka memakan daging sambil berlari-lari. Hap, nyam nyam nyam, hap, nyam nyam nyam, suara raksasa. Nyam 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 nyam, hap, nyam nyam nyam, memakan daging. Pinter banget, semua bisa ya. Kita lanjut, oke? Semua hafalin ya. Iya, nanti kita bernyanyi lagi, oke? Kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi ya? Oh ya, ini. Tiba-tiba, boom, boom, boom. Tanah bergetar. Lalu disusul suara tuan menggelegar. Wah, wah, itu dah suara ketahuan. Wah, wah, ketahuan ya, ketahuan. Wah, ketahuan dia. Ketawanya serem gak ya? Ternyata raksasa datang untuk menagih janji pada Mbok Rondo. Mbok Rondo memeluk timun emas. Dia ketakutan kan. Lalu membisikkannya agar gadis itu bersembunyi di kolong tempat tidur. Timun emas, bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Nah, itu kata. Kemudian Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. Mbok Rondo meminta perpanjangan waktu pada raksasa dengan alasan kalau timun emas diberikan sekarang pada raksasa tentu kurang lezat untuk disantap. Masih kurus katanya, masih kurus seperti kakak nih, masih sedikit dagingnya, jadi nggak enak untuk dimakan karena tubuhnya masih kecil. Raksasa menerima. Oh, Kenapa semuanya masih kecil? Iya, karena Udah dia- tanam setiap hari. iya, karena dia masih kecil, belum besar. Nanti kalau sudah besar, baru dagingnya besar, banyak seperti bunda. Makanya disuruh tunggu sebentar ya raksasa. Akhirnya raksasa pun menyetujuinya. Oke, Mbak Rondo, kata raksasa. 2 tahun lagi, raksasa akan datang untuk menagih timun emas. Itu katanya. Dikasih waktu 2 tahun, kakak. Ngeri. Ih, ngeri banget ya. Kita lanjut yuk, yuk. Ayo, teman-teman Duh. udah denger ya. Dengerin ya. 2 tahun kemudian, timun emas sudah dewasa. Sudah dagingnya sudah banyak. Wajahnya semakin cantik jelita. Cantik banget. Kulitnya, Secantik itu ya. iya cantik banget kak. Kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo mulai cemas, mulai takut. Mbok Rondonya takut. Bentar lagi raksasa datang nih buat makan timun emas. Takut. Iya takut banget ya. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo tidur mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, jika ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di lembah bukit. Itu mimpinya. Esok harinya Mbok Rondo pergi ke lembah bukit. Di sana dia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberi 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ada apa? Berapa kak? Ada 4. Apa aja? Biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jadi ada 4 ya. Petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya ia di rumah, yang menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada timun emas.
dikasih tahu, timun emas ini ya dibawa ya. Fotonya ada 4. Oke. Duh, ayah haus kak. Ambil minum dong kak. Buat lanjutin ceritanya. Ambilin dulu dong. Di situ. Ada di situ. Ambilin. Ayo kak, cepet kak. Lagi seru nih. Iya, ini. Oke, terima kasih kakak. Aku Ayo. juga mau minum dulu ya. Ayo kita minum bersama-sama. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Segar ya kak ya. Iya. Nah, kita lanjut lagi yuk. Kita Ayo. lanjutkan lagi ya. Nah, teman-teman juga denger ya. Dengerin ya. Ayo kita mulai lagi. Hari berganti hari. Hingga suatu ketika Mbok Rondo sedang menyulam baju untuk timun emas. Tiba-tiba bumi berguncang. Boom, boom, boom. Gimana lagunya? Masih pada ingat semua lagunya? Kita Ingat nyanyi, dong. kita nyanyi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Di sini ada raksasa besar, besar sekali. Dia suka memakan daging sambil menari-lari. Hap, nyam nyam nyam, hap, nyam nyam nyam, suara raksasa. Hap, nyam nyam nyam, hap, nyam nyam nyam, memakan daging. Masih ingat ya? Kita lanjut lagi. Jangan lupa-lupa ya. Jangan lupa lagunya. Oke. Raksasa datang menagih janji. Mbok Rondo segera masuk ke dalam rumah. Diambilnya bungkusan pemberian dari sang petapa. Kemudian dibelinya pada timun emas. Dan Mbok Rondo menyuruh pergi lewat pintu belakang. Timun emas, pergi cepat timun emas. Lari, kata Mbok Rondo. Dan berlarilah timun emas. Setelah timun emas berlari jauh, Mbok Rondo keluar menemui raksasa. Mbok Rondo memberitahu raksasa bahwa timun emas telah pergi. Raksasa marah. Raksasanya marah. Takut. Teman-teman juga takut gak? Takut. Raksasa marah dan segera melihat sekeliling. Dari kejauhan raksasa melihat seorang gadis. Itu dia, timun emas. Ayah, kok raksasanya jatuh? Tidak, raksasa melihat. Itu dia, timun emas. Lalu raksasa mengejarnya. Raksasa sudah hampir bisa menyusul timun emas. Karena terus berlari, timun emas mulai kelelahan. Sudah capek, kata timun emas. Serem ya? Mau tahu lagi? Mau dong. Oke, kita lanjut. Ayah bisa sampai habis ya. Oke, kakak. Ya, kakak penasaran. Oke, dalam keadaan terdesak, timun emas teringat akan bungkusan pemberian sang petapa. Ada berapa bungkusannya, Kak? Ada 4. 4, benar sekali. Ia mengambil segenggam biji timun dalam bungkusannya. Bungkusan pertama isinya biji timun. Diambil sama timun emas. Dengan cepat ia taburkan. Sur! Biji timun di sekitarnya. Bim salabim abracadabra. Cuing! Ternyata mentimun itu langsung tumbuh besar dan berbuah sangat banyak. Besarnya seperti apa? Besar banget. Buahnya besar-besar. Raksasa itu langsung melihat dan raksasa mulai lapar melihat timun. Seketika raksasa berhenti dan mengambil semua timun itu untuk dimakan. Hap, ham nam nam hap, nam 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 hap, nam 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 hap. Nah, semua timun dimakan oleh raksasa. Setelah kenyang, kenyang dia raksasa kan? Nah, setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja ia sudah dapat menyusul timun emas. Kenapa dikejar? Dia dikejar, kamu ditangkap timun emas. Timun emas ketakutan. Takut gitu timun emas. Selanjutnya, di saat itu timun emas langsung ingat masih ada 3 sisanya dan diambil satu lagi. Satu itu adalah jarum-jarum yang terbuat dari bambu ke tanah. Dilemparnya, serat.
Bim salabim abrakadabra. Swing. Jarum jamur itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Jadi jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kaki raksasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Aduh, sakit, kata raksasa. Raksasa pantang menyerah. Dia terus berlari dan melewati hutan bambu itu dan terus mengejar timun emas. Kenapa gitu ya? Kasihan. Iya, tapi karena raksasa ingin memakan timun emas, dia tetap berlari untuk mencari timun emas. Karena timun emas kelelahan, kali ini hampir saja ketangkap oleh raksasa. Beruntung timun emas bisa melompat dan berkelit menghindar. Hiat, hiat, hiat. Melompat-lompat. Di saat keadaan gawat, timun emas membuka bungkusan yang ketiga. Bungkusan yang berapa? Ada ketiga, yaitu garam, teman-teman. Garam. Timun emas itu menaburkan garam ke arah raksasa. Swing, swing. Bim salabim abrakadabra. Raksasa terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Bluk. Wah! Lucu deh. Ih, lucu ya. Ceritanya lucu-lucu ya. Iya, tapi berkat kesaktiannya, dia sakti nih kak. Dia berhasil berenang ke tepi dan kembali mengejar timun emas. Ya, timun emas. Wah, masih dikejar kak. Timun emas mulai takut dan berlari dia. Seketika itu timun emas ingat, masih ada lagi berapa kak? Lagi satu. Apa itu kak? Iya, masih ada lagi satu. Terasi itu langsung dilemparnya ke arah si raksasa. Huar! Bim salabim abrakadabra. Buat! Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Apa ini? Dalam sekejap tubuh raksasa tertelan lautan lumpur. Masuk dia kak. Masuk dia raksasa ke lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Tolong! Tolong! Ia meronta-ronta, tapi sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dalam dasar. Ya, hilang deh. Akhirnya dia minta bantuan kak. Tolong timun emas, tolong. Dan akhirnya raksasa berjanji tidak akan memakan timun emas. Tetapi lumpur panas itu menelan tubuh raksasa. Akhirnya raksasa tenggelam dan menghilang. Kini timun emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Mati deh raksasanya, tinggal timun emas. Dan akhirnya, kakak tahu akhirnya, timun emas segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan menampak Mbok Rondo berlari ke Timun emas, timun emas. Nenek itu mengkhawatirkan keselamatan anak kesayangannya. Setelah keduanya selesai mendekat, saling berpelukan. Dengan rasa haru dan bahagia, akhirnya timun emas bisa selamat dan berkumpul kembali dengan Mbok Rondo. Selesai. Sekian teman-teman ceritanya. Seru kan? Seru banget kan? Kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, kawan-kawan, dari cerita tadi, kakak tahu nggak apa maknanya dari cerita itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, teman-teman, jadi makna dari cerita timun emas tadi adalah, jadi ketika kita memohon bantuan kepada orang lain, kita tidak boleh pamrih. Jika ada orang lain ingin meminta bantuan kepada kita tidak boleh pamrih, tidak boleh meminta balasan atau imbalan. Jadi kalau misalnya kakak membantu orang lain harus ikhlas, tidak boleh meminta imbalan kepada teman-temannya. Kakak mengerti? Mengerti ya? Oke, sekarang ayah mau bertanya sama kakak. Jika kakak bisa menjawab, akan ayah kasih hadiah. Oke? Wah, oke ayah. Oke, ayah pengen tahu. Pertanyaannya adalah,
Apa judul cerita yang tadi ayah bacakan? Gimana? Ya, benar. Yeay. Hadiahnya apa ya? Ada hadiah buat kakak. Tara! Hadiahnya Yupi. Selamat kakak ya. Jadi Terima kasih ayah. oke, sama-sama. Jadi teman-teman, sekian dulu cerita dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ayah punya pantun nih. Kakak mau dengar? Mau? Oke, pantunnya adalah 2, 3, makan kuaci. Cukup sekian dan terima kasih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.